Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, ini kajian pertama ba'da Ramadan setelah kita vakum cukup lama. Allah mudahkan kita mulai kembali kajian Al-Arba'in An-Nawawi, dan kali ini kita telah sampai pada hadis nomor 4. Perlu diketahui bahwasannya para ulama berkata atau berkomentar sangat banyak tentang kitab ini, yang pada intinya jika kita ingin mempelajari Islam, maka insya Allah di kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini sudah mencukupi keseluruhan dari pokok-pokok ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithur Rabi', hadis nomor 4. An Abi Abdurrahman, dari sahabat yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Nama beliau sendiri Abdullah ibnu Mas'udin. Nama beliau sendiri adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ada 3 nama Abdullah yang menjadi kesayangan Rasulullah: Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Umar. Ketiganya ini menjadi imam-imam di antara para sahabat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau telah berkata, Abdullah bin Mas'ud, haddatsana, telah berkata atau mengkabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa orang Arab itu suka memakai kata ganti kami ketika berbicara kepada orang yang lainnya, padahal hanya satu? Ada yang tahu? Kami di sini sebagai, padahal cuma satu kok kami. Kenapa, Mas? Sama muslim. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya al-mu'azzam nafsah. Kalau nanti teman-teman belajar nahwu shorof itu ada namanya faidahnya al-mu'azzam nafsah, yaitu kalau bahasa kita tuh ngajeni awake dhewe. Nah, gitu. Kami di sini sebagai, nah, gitu. Bukan berarti kami di sini banyak, tidak. Seperti Allah dalam banyak ayat, nahnu nazzalna, nah, kami menurunkan, itu al-mu'azzam nafsah namanya. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada kami, wa huwa, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiq, yaitu orang yang benar, al-masduq, dan dibenarkan. Rasulullah adalah as-shadiqul masduq. Salah satu julukan Rasulullah adalah as-shadiqul masduq, di samping al-amin dan yang lainnya. Inna, sesungguhnya, ahadukum, salah satu di antara kalian, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, itu dikumpulkan penciptaannya,
dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibu mereka, ibu ahadukum ini, arba'ina yauman nutfatan, yaitu selama 40 hari, selama 40 hari berupa setetes air mani. Sesungguhnya kita semua, saya, panjenengan dan semuanya, itu sungguh kata Rasulullah dikumpulkan di perut ibu kita dulu awal penciptaan kita selama 40 hari berupa nutfah, berupa air mani. Thumma, kemudian yakunu alaqatan, kemudian setelah menjadi nutfah selama 40 hari, kemudian menjadi setetes darah, menjadi setetes darah. Misla dzalika thumma yakunu mudghatan, kemudian setelah menjadi setetes darah menjadi mudghah. Apa mudghah itu? Segumpal daging. Dalam teks yang lain juga dikatakan bahwasanya setelah menjadi setetes air mani selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, dan setelah itu menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Misla dzalika thumma, kemudian yursalu, diutus. Yursalu, diutus. Ini menjadi kalimat pasif. Diutus ilaihi, atas janin tadi, atas bakal bayi tadi, al-malaku. Apa al-malaku? Apa? Malaikat. Kemudian setelah berarti berapa? 40 dikali 3, 40 berarti 120 hari. Kalau dijadikan bulan berarti 4 bulan ya. Nah, setelah mencapai 4 bulan, yursalu ilaihi al-malaku, Allah mengutus atasnya al-malak, yaitu malaikat. Fayunfakhu, maka kemudian malaikat meniupkan ruh, fihi ar-ruhu. Fayunfakhu, maka kemudian ditiupkan fihi, di dalam janin tadi, ar-ruhu, yaitu ruh. Jadi kalau sebelum 4 bulan, maka itu belum ditiupkan ruh ya, kalau berdasarkan hadis ini. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat sebelum 4 bulan, kalau memang misalkan ada mudharat bagi seorang ibu, itu boleh digugurkan. Misalkan ibunya sakit yang kalau tidak digugurkan maka akan menjadi mudharat baginya. Ada yang mengatakan seperti itu para ulama. Nah, kemudian wa yu'maru, dan malaikat ini diperintah oleh Allah bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat atau 4 perkara. Jadi awal mula penciptaan manusia 40 hari berupa setetes air mani, kemudian 40 hari berupa setetes darah, kemudian 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Nah, ketika mencapai 40 hari yang ketiga, atau di hari ke-120 atau di bulan keempat, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke atas janin tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat ini diperintahkan dengan 4 kalimat, 4 perkara. Nah, ini kaidah dasar dalam agama kita nggih. Jadi
Ini yang disebutkan oleh ulama bahwasanya ketika kita belajar Arba'in An-Nawawi, insya Allah kalau kita sanggup untuk membaca sampai terakhir, mengkaji sampai terakhir, pokok-pokok ajaran Islam bisa kita dapatkan di sana. Di antaranya adalah ini. Setelah itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh atas janin tadi dan juga menetapkan 4 perkara atasnya. Apa saja perkara itu? Yang pertama, bikatbi rizkihi, yaitu dengan ketetapan rizkinya. Dengan ketetapan rizkinya. Makanya dalam Islam itu, ketika seorang rizkinya masih ada, maka dia pasti masih hidup. Menurut saya ya, ada orang-orang yang secara nalar kita lihat kayak dia sudah gak lama, tapi faktanya dia masih lama hidupnya, entah karena sepuh atau karena yang lainnya. Itu berarti rezekinya masih ada. Ada orang-orang yang tidak kita sangka malamnya segar bugar, kemudian setelah sholat isya atau sholat apa dia wafat. Itu berarti jatah rezekinya sudah habis. Ada yang menarik, beberapa tahun yang lalu tetangga kami itu beliau sedang sedang makan di teras rumahnya sambil ada cucunya dan istrinya di sana. Nah, ketika makan dia seperti kayak nggudo. Apa yang gudo itu ya? Kan kalau ada cucu biasanya ngudang gitu kan. Nah, istrinya ini tidak sadar kalau ternyata ini naza, ini syakaratul maut. Dan yang membuat kami itu takjub adalah ada sisa makanan yang belum tertelan di mulutnya. Artinya apa? Artinya sisa yang ada di sini itu sudah bukan jatah rezekinya lagi. Padahal sudah ada di mulutnya. Nah, itu yang dimaksud ketetapan atas rizki orang tersebut sudah habis, sudah selesai. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya, kapan dia mati, sudah Allah tetapkan. Allah perintahkan malaikat datang pada janin ini menetapkan kapan dia akan mati. Wa amalihi, dan juga amalnya, dan juga amal orang ini. Kemudian wasyaqiyun au sa'idun, dan juga kecelakaan atau kebahagiaan atas orang ini. Subhanallah, kalau kita mampu menerawang jauh akan hadis ini, kita akan menjadi semakin hati-hati ketika kita melangkah. Karena apa? Seseorang biasanya akan dimudahkan, seseorang biasanya dia akan berjalan sesuai dengan takdir kematiannya. Maksudnya, kalau dia biasa melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang maksiat, entah itu berupa kemungkaran yang itu tampak di khalayak ramai, atau berupa sesuatu yang diam-diam, maka biasanya jalan hidup terakhirnya tidak akan jauh dari ini. Jalan hidupnya tidak akan jauh dari ini. Dan ketika seseorang menapaki jalan-jalan amal soleh, maka biasanya jalan akhir hidupnya juga tidak akan jauh-jauh dari perkara ini. Banyak kita saksikan orang-orang yang wafat ketika khutbah. Baru tadi sore saya melihat postingan salah satu teman kami yang ada di yang biasa menjadi relawan di negeri-negeri Arab, negeri konflik. Beliau memposting sebuah video
Ada seorang khotib di daerah Maghrib kalau nggak salah, Maroko. Khotib ini wafat ketika dia khutbah. Dan dia khutbah menyebut kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dia sedang membahas tentang itu. Ini yang kita maksud adalah seseorang itu akan berjalan sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Lalu bagaimana Pak? Ada kan kita lihat zahirnya seseorang ini dia ahli ibadah, dia orang soleh, tapi kematiannya naudzubillah kita lihat ini sebagai sesuatu yang su'ul khotimah. Pernah lihat seperti ini atau mendengar? Atau sebaliknya, seseorang yang selama hidupnya dia terlihat sebagai seorang yang ahli maksiat. Ahli maksiat mungkin ahli bid'ah atau lain sebagainya. Tapi ketika wafatnya, manusia melihat orang ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa bisa seperti ini? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya bisa jadi orang ini, orang yang pertama melakukan kemaksiatan yang tersembunyi yang dia biasa lakukan ketika orang lain tidak tahu. Na'udzubillah, sehingga mengakibatkan Allah mewafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Keadaan yang kedua, bisa jadi orang ini melakukan perkara-perkara amal soleh yang tersembunyi, yang ketika dia melakukan amal soleh ini hanya antara dia dan Allah saja yang tahu, sehingga Allah cinta akan amal soleh orang ini dan Allah ampuni dosa-dosa kemaksiatannya, dosa-dosa kebid'ahannya selama hidup, dan dia wafatkan, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Banyak kita saksikan keadaan-keadaan orang seperti ini. Maka hati-hati dengan dosa-dosa yang tersembunyi. Hati-hati dengan kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang tersembunyi, yang mana ibaratkan kita menjadi malaikat di depan publik, tapi kita menjadi iblis di kesunyian. Ini Pak, ini sekarang menjadi sebab banyak orang melakukan dosa-dosa tersembunyi. Handphone ini sangat memudahkan. Tinggal isi data, kita bisa melihat apapun yang 10-20 tahun yang lalu itu sangat tabu di hadapan kita. Ya, maka hati-hati dengan dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang kita lakukan tersembunyi. Nah, kemudian wasyaqiyun au sa'idun, dan ketetapan apakah dia dalam kecelakaan atau dia dalam kebahagiaan, itu sudah Allah tetapkan ketika kita awal mula diciptakan. Fawallahi, maka dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, allazi yang la ilaha, tidak ada Tuhan ghairuhu, selainnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Inna, perhatikan ya ikhwah, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, la ya'mala bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah satu di antara kalian itu melakukan amal-amal ahli jannah, amal-amal ahli surga, hatta, sehingga, ma yakunu bainahu wa bainaha, antara dia dengan surga, ibarat katanya nggih, antara dia dengan surga, illa dzira'un, tinggal segini Pak, sejengkal ini Pak. Ibarat kata dia selama hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga antara dia dengan surga, ini surga Pak, ini pintu surga sudah. Dia di sini, dia ada di sini. Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului atasnya kitab. Apa kitab itu? Ketentuan yang tadi itu Pak. Ketentuan yang tadi itu, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Nauzubillah.
Maka kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian Allah masukkan orang ini ke dalam neraka. Bayangkan orang yang selama hidupnya melakukan amalan ahli surga, ibarat kata mulai balik usia 15 tahun sampai mungkin mau meninggal usia, anggaplah untuk orang sekarang usia 70 tahun nggih. Berarti ada waktu sekitar berapa tahun itu? 50 tahun lebih. Dia melakukan ketaatan keseluruhannya. Hingga antara dia dengan surga itu ibaratkan tinggal satu jengkal sudah. Kemudian ketika sudah mau nyampe ke surga itu, dia melakukan amalan ahli neraka. Kemudian dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ngeri napa mboten hal seperti ini. Kemudian wa inna ahadakum, dan sungguh salah satu di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, itu melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Apa saja? Banyak, luar biasa. Semua kemaksiatan dia lakukan. Sehingga mulai dari balik mungkin sampai tua dia melakukan amalan-amalan yang buruk. Yang manusia melihatnya wis kaya indah ira surga wis, ibaratnya kayak gitu. Saking mursal ya orang seperti ini. Saking sudah jahatnya orang seperti ini. Maka apa kemudian hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga antara dia dengan neraka illa dziraun, hanya tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kemudian mendahului atasnya kitab atau ketentuan yang Allah sudah tentukan atasnya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka kemudian dia melakukan amalan ahli surga dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Satu contoh, ketika menerangkan tafsir dari ayat yang menerangkan para penyihir Fir'aun yang adu tanding dengan Nabi Musa alaihissalam waktu itu. Dahulu Ustadz kami menceritakan dalam sebuah tafsir dikatakan para penyihir Fir'aun ini jumlahnya 70.000. Dalam sebuah tafsir dikatakan seperti itu, 70.000 penyihir yang di akhir-akhir setelah adu tanding itu, ketika melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar, 70.000 penyihir ini bertaubat seluruhnya. Ini yang bisa jadi disebutkan dalam hadis ini bahwasanya penyihir itu hukumnya kufur ya Pak. Penyihir itu adalah penyebab kekufuran. Ini yang perlu diingat. Dukun secara hakikat ya, bukan dukun secara istilah. Kalau dukun secara istilah, dukun bayi. Itu hanya istilah saja. Sejatinya dia bukan dukun. Kecuali kalau dia nyambi juga, misalkan. Nah, para penyihir Fir'aun ini 70.000 penyihir ini seluruhnya bertaubat kala itu. Sehingga apa kata Fir'aun? Sungguh aku akan menyalib kalian, akan memotong tangan dan kaki kalian. Dalam cerita yang lain dikatakan bahwasanya ada seseorang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Sudah dengar nggih kisah ini nggih? Bagaimana seseorang di akhir hidupnya dia memilih untuk mempersembahkan laler loh Pak. Laler itu ada harganya gak kira-kira? Kira-kira saya nangkap laler misalkan, Mas Teguh tolong dibeli. Beliau tidak akan beli. Tapi apa? Yang dilihat adalah bukan harga dari lalat ini, tapi kepatuhan manusia terhadap setan atau jin itu. Itulah yang menjadikan dia berdosa dengan dosa yang sangat besar, dosa kesyirikan. Tidak ada satu dosa pun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau sebutkan
yang mana dosa ini mengakibatkan seluruh amal yang pernah kita lakukan hangus semuanya, kecuali dosa kesyirikan. Kalau kita belum sempat taubat sebelum wafat. Kalau sempat taubat sebelum wafat, maka Allah akan ampuni insyaallah. Maka hati-hati, dosa kesyirikan ini walaupun secara kasat mata mungkin mek koyok ngunu misalkan, tapi di sisi Allah ini adalah dosa yang sangat besar. Nah, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita sedikit kembali ke atas bahwasanya manusia diciptakan dalam 3 fase. Yang pertama ketika berupa tetes air mani, segumpal darah dan segumpal daging. Nah, setelah jadi segumpal daging, maka Allah utus malaikat yang datang padanya untuk menetapkan beberapa perkara. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 perkara yang ditetapkan atasnya. Rizki, ajal, amal, dan syakiyun au sa'idun. Dia selamat atau tidak selamat. Itu. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, lalu apa gunanya kita beramal, Ustadz? Kalau kita sudah ditetapkan misalkan menjadi seorang yang ahli neraka, pernah nggak terlintas seperti itu? Pernah nggak sih? Satu sisi kayaknya pertanyaan ini masuk akal, tapi di sisi lain ini pertanyaan suudzon pada Allah. Panjenengan tahu? Apa jenengan tahu kalau jenengan ditetapkan masuk neraka oleh Allah? Nah, maka husnudzon kepada Allah itu adalah salah satu kunci atau salah satu amal soleh yang harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita memiliki perasaan suudzon pada Allah atas apapun yang menimpa kita. Atas apapun yang menimpa kita, harus berprasangka baik selalu. Rasulullah SAW pernah satu ketika bertanya pada sahabat, ada seorang ibu yang menangis, yang mencari anaknya. Kemudian ditanya dengan kurang lebih kalimat seperti, kira-kira ibu ini sayang nggak sama anaknya? Pasti sayang ya Rasulullah. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Maka jangan pernah kita ada sedikit pun perasaan kita suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah beramal, teruslah beramal soleh, teruslah husnudzon pada Allah, teruslah meminta surga pada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya akhir yang baik. Akhir yang baik di kesudahan umur kita nantinya. Mungkin sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.